Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi undangan Prabowo untuk berlatih kuda. Dalam kesempatan itu, Gibran juga belajar soal patriotisme dari Prabowo. Inilah keseruan saat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengajari Gibran cara menunggangi kuda. Dengan menunggangi kuda putih yang gagah, Gibran dan Prabowo berjalan mengitari arena berkuda di Padepokan Garuda Yaksa. Gibran tampak antusias diberi kesempatan belajar berkuda secara langsung bersama Prabowo. Usai berlatih, Gibran dihadiahi sepatu untuk berkuda dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. Tak hanya berkuda, pada kesempatan itu Gibran juga belajar soal patriotisme kebangsaan dan kenegaraan dari Prabowo. Dari Bogor, Jawa Barat, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Perkembangan teknologi yang pesat diiringi dengan ancaman penipuan online yang makin marak. Pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat menjadi korban phishing dan kehilangan uang tabungan sebesar 1,1 miliar rupiah. Mau tetap atau dirubah, kalau karena transaksi nggak transaksi dipotong 150.000 per bulan. Video sepasang suami istri yang menjadi korban penipuan online viral di media sosial. Mereka kehilangan uang di tabungannya sebesar 1,1 miliar rupiah. Korban yang merupakan nasabah bank di wilayah Padang Pariaman ini telah melaporkan kasus penipuan ke Polda Sumatera Barat 31 Mei 2022. Bank di salah satu bank itu berangsur-angsur hilang. Ini penyampaian dari yang bersangkutan adalah beliau mengikuti adanya link di WA, kemudian dilakukan mengikuti adanya link dari salah satu yang diduga memang ini palsu ya, diduga hoax dan palsu. Akhirnya yang bersangkutan rekeningnya itu terambil atau hilang sehingga mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar jutaan. Selang sehari, kasus serupa juga menimpa seorang karyawan swasta di Padang, Sumatera Barat. Korban kehilangan uang 500 juta rupiah di rekeningnya setelah mengklik sebuah tautan di pesan WhatsApp yang ia terima dari pelaku phishing. Nggak pakai SMS banking? Nggak tahu, ini kan kakak menerima pesan dari WhatsApp. Di WhatsApp ini katanya ada tarif baru, katanya gaya ADM-nya dirubah jadi per bulan 150.000 katanya. Dari 6.500 terus diklik lah link itu. Nggak tahu tak gimana caranya ditariknya. Jadi kan sempat masukkan diminta nomor PIN atau apa? Enggak, iya masuk ke rekening itu. Berarti dia minta nomor PIN ATM ya? Iya. Berarti ditariknya melalui m-banking? Iya, dari ini kan kita bisa buka lewat internet banking. Jadi ketahuan dia masuk berita acaranya lewat SMS atau apa. Berapa uang kakak yang ditarik? Yang rekening pertama 169 juta sekian, dan rekening kedua 299 juta sekian. Berarti 2 kali penarikan? Iya, 2 kali. Pelaku kejahatan online semakin pintar dalam mengeruk uang nasabah dengan memakai berbagai cara. Salah satunya dengan link phishing. Yang pertama, jangan pernah klik link sembarangan. Udahlah, nggak usah percaya kalau kita dikirimin link oleh siapapun. Karena bisa jadi itu berpotensi link phishing. Link phishing itu adalah link palsu yang digunakan untuk mencuri kredensial, username password kita, mencuri data-data pribadi kita, atau bahkan bisa menanamkan malware ke device kita, ke handphone kita, ke tab kita, gitu, ke komputer kita, begitu. Masyarakat diimbau agar waspada dengan tawaran-tawaran melalui link tertentu. Jika ada yang mencurigakan, masyarakat diminta untuk mengkonfirmasi ke bank tersebut atau menghubungi OJK di nomor 157. Lantas apa langkah pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya phishing? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono. Selamat sore Pak Erwin. Selamat sore Davi dan Stefani. Baik, Pak Erwin, terhadap kejahatan phishing yang lagi marak saat ini, apa saja yang menjadi catatan Bank Indonesia terhadap kasus ini? Terima kasih sudah meraih isu ini. Ini isu yang sangat penting ya. Digitalisasi itu memang memberikan kemudahan yang luar biasa, kesempatan bisnis dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama
dia datang dengan risiko juga yang luar biasa. Jadi ada yang disebut sebagai cyber security, bahkan cyber crime dan sebagainya. Nah, sebagus apapun pengamanan, sebetulnya bahkan the weakest link di dalam sistem pengamanan itu memang ada di level konsumen. Makanya pada sore ini kita membicarakan phishing, saya kira ini poin yang sangat bagus. Bagaimana mencegahnya? Ada beberapa langkah. Yang pertama memang edukasi tadi itu ya, bahwa harus ada kesadaran di masyarakat bahwa memberikan informasi pribadi itu sangat berbahaya. Yang kedua tentu saja penguatan di sisi penyelenggara jasa keuangan. Dalam hal ini Bank Indonesia kan masih sistem pembayaran, yang nanti ada OJK juga di sistem keuangan yang lain. Tapi yang kedua adalah penguatan sistemnya, dan yang ketiga tentu saja lah membuat sebuah sistem informasi di antara penyelenggara dan konsumen, sehingga informasi-informasi itu dengan secara cepat bisa disebarkan, termasuk yang barusan disampaikan di iNews. 3 langkah itu, tapi di belakang itu semua yang paling penting adalah kesadaran masyarakat tentang bahayanya memberikan data pribadi. Baik, Pak Erwin, lalu dalam kasus penipuan online seperti ini, sebenarnya apakah nasabah bisa meminta penggantian uang ke pihak bank atau ini dianggap sebagai kelalaian pribadi? Harus dilihat kasus per kasus gitu ya. Yang pertama tadi itu kalau saya lihat tadi apa yang disampaikan di iNews tadi, bahwa yang terjadi kan mereka mendapatkan informasi, kemudian memberikan data-data pribadi, kemungkinan termasuk nomor rekening dan bahkan mungkin PIN ya. Jadi dari sisi itu memang harus dilihat kesalahannya ada di pihak mana. Jadi nanti harus dilihat kasus per kasus. Tetapi saya kira juga ada yang disebut sebagai perlindungan konsumen. Konsumen punya hak untuk mengadukan persoalannya ke otoritas, termasuk ke Bank Indonesia apabila itu mengenai sistem pembayaran, atau mungkin ke OJK yang lebih banyak tentang financial services yang lain. Jadi yang kedua tadi itulah pengaduan itu nanti kami bisa lakukan mediasi. Pemerintah juga termasuk otoritas keuangan, OJK dan Bank Indonesia sangat aware terhadap pentingnya perlindungan nasabah gitu ya. Tetapi sekali lagi ada banyak kasus seperti tadi yang dicontohkan tadi itu memang dengan sangat menyesal kami harus mengatakan kesalahannya ada di sisi nasabah, karena dia memberikan semua data-data yang memang tidak seharusnya diberikan. Tapi saya ingin katakan di sini ada kesempatan buat konsumen untuk melakukan pengaduan, dan kami di otoritas dengan senang hati akan membantu apabila memang kesalahannya tidak di sisi nasabah, dan kami akan sangat bantu. Oke, Pak Erwin, mayoritas penipuan terjadi karena kebocoran data nasabah. Apakah ada regulasi atau kebijakan khusus terkait untuk perlindungan data milik nasabah, Pak? Isu ini bukan hanya di Indonesia, di negara lain ada yang dikenal sebagai GDPR, General Data Protection Regulation. Jadi memang regulasi yang ditujukan untuk melindungi keamanan data nasabah. Nah, bahkan di dalam framework hukum tersebut pelanggaran terhadap privacy tadi itu bahkan bernilai pidana. Nah, di Indonesia RUU-nya sedang dibahas di DPR, diajukan oleh pemerintah gitu, dan kita sedang menunggu itu. Tapi sambil menunggu itu, kami di Bank Indonesia juga sudah menerbitkan beberapa peraturan. Di 2020 akhir kita melakukan pengaturan tentang perlindungan konsumen yang lebih memberikan hak-hak lebih besar kepada konsumen untuk melakukan pengaduan seperti yang saya katakan. Tapi juga ada pengaturan-pengaturan yang berisi tentang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi ini memang sangat penting. Kami di Bank Indonesia sebagai otoritas memastikan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran tidak melakukan penyalahgunaan data nasabah. Tapi saya kira seperti tadi disampaikan di depan, lebih penting lagi adalah kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadinya. Baik, Pak Erwin, tadi di awal Anda sebutkan bahwa bentuk pencegahan dari sisi masyarakatnya harus teredukasi. Kalau dari sisi otoritas, dari sisi pemerintahnya, aturan dan kebijakannya seperti apa? Karena kita tahu semakin canggih teknologi perbankan, semakin banyak pula potensi penipuannya. Nah, tadi barusan saya sampaikan, dari sisi undang-undang kita sedang menunggu disahkannya RUU tentang perlindungan data pribadi yang sekarang masih di DPR. Dan tadi memang legal framework yang sangat penting, seperti ada di negara lain. Tadi saya contohkan di negara-negara Eropa atau negara maju yang lainnya disebut sebagai GDPR, General Data Protection Regulation. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan RUU-nya segera menjadi undang-undang. Tapi sambil menunggu itu, beberapa pengaturan kami yang saya tahu di Bank Indonesia
paling tidak ada 2 hal yang penting. Akhir tahun 2020 kita mengeluarkan kebijakan Bank Indonesia tentang peraturan Bank Indonesia tentang perlindungan konsumen, hak-hak konsumen di sana dan sebagainya, dan perlindungan data pribadi. Dan secara khusus di 2021 kami juga mengeluarkan pengaturan yang mengharuskan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran, jasa pembayaran untuk melakukan perlindungan terhadap data-data nasabah. Oke, Pak Erwin, sebelumnya apakah laporan mengenai kasus-kasus serupa juga sudah diterima Bank Indonesia, dan apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Bank Indonesia mungkin bekerja sama dengan pihak terkait? Kami di Bank Indonesia bahkan punya departemen khusus yang menangani perlindungan konsumen, dan pengaduan-pengaduan itu sudah masuk ke Bank Indonesia ya. Jadi bukan hanya kasus yang tadi disampaikan di Sumatera Barat kalau tidak salah tadi ya. Nah, tetapi memang sekali lagi seperti saya sampaikan di muka, pada saat kita melihat kasus per kasus memang harus dilihat kejadiannya seperti apa. Sebagian besar dengan sangat menyesal saya harus katakan memang kelalaian di sisi nasabah karena tadi memberikan data-data yang tidak seharusnya diberikan kepada para penipu itu. Baik. Nah, kami tentu saja juga bekerja sama dengan kepolisian dan penegak hukum yang lainnya apabila memang terindikasi ada kecurangan-kecurangan, khususnya apabila nanti kecurangan di penyelenggara jasa pembayaran, tentu kami akan tindak. Selain melalui link ya, seperti yang terjadi pada kasus di Sumatera Barat ini, Pak Erwin, apakah ada modus lain yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yang sering digunakan oleh para penipu akhir-akhir ini? Iya, disebut phishing karena memang kita sekarang kan hidup di sosial media ya, Stephanie ya. Bisa lewat Instagram, Facebook, tadi itu kalau di kita WhatsApp ya, WhatsApp sangat populer, WhatsApp. Kemudian lewat WA. Bahkan di sisi perusahaan juga phishing itu dikenal sebagai phishing email gitu. Jadi seberapa kuat pun perusahaan melindungi data-datanya, apabila kemudian karyawan terkecoh oleh phishing email melalui social engineering tadi itu bisa kena. Nah, di sini memang letak pentingnya kesadaran nasabah tadi itu. Jadi seberapa kuat pun kita membangun sebuah framework cyber security, the weakest point-nya memang ada di sisi nasabah atau di sisi karyawan kalau perusahaan. Makanya bentuk phishing-nya macam-macam, tapi sebagian besar memang melalui sosial media. Baik, Pak Erwin, jika menjadi korban phishing, apa yang harus dilakukan oleh para nasabah dan kemana mereka bisa melapor, Pak Erwin? Pertama, tentu saja dia harus melaporkan kepada penyelenggara jasa sistem keuangannya, bisa ke bank atau apabila memang itu terkait dengan rekeningnya dia, atau ke penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, setelah mereka ke sana melakukan mediasi, melaporkan kejadiannya dan seterusnya. Apabila memang terindikasi kesalahannya ada di jasa pembayaran dan misalnya penyelenggara jasa pembayaran tadi itu dirasa kurang puas, nasabah bisa langsung mengadukan ke Bank Indonesia atau ke polisi seperti dalam kasus yang tadi itu, dan kami nanti akan bekerja sama dengan polisi untuk melihat kasusnya. Ini yang kami sebut sebagai perlindungan konsumen. Jadi ada dari sisi regulatornya, yang pertama tadi itu memberikan beberapa pengaturan. Yang terpenting memang kita masih menunggu RUU perlindungan data pribadi, tapi juga sudah ada beberapa peraturan yang lain dari sisi regulator pertama. Kedua, dari sisi penyelenggara memang wajib melindungi nasabahnya. Tapi yang lebih penting ada dari sisi konsumen sendiri. Kami punya apa yang kami sebut sebagai peka, yaitu pemahaman konsumen itu harus betul, kenali dan adukan. Jadi pemahaman, kenali dan adukan itu yang saya kira penting dari sisi konsumen, Davi. Baik, tentunya kita harapkan dialog kita sore hari ini bisa membantu untuk mengedukasi masyarakat juga. Terima kasih Pak Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia sudah bergabung bersama kami.